Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah, berbagai ibadah, di antaranya adalah salat subuh berjamaah yang baru saja kita lakukan. Demikian pula di antara nikmat terbesar adalah bagaimana kita diberikan kesempatan untuk istiqamah di dalam agama Islam ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikian pula keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya setelah menyelesaikan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita akan memulai dengan kitab lain dari karangan Imam An-Nawawi juga, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan kitab ini ada persamaan dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu sama-sama kumpulan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perbedaannya adalah tentu dalam jumlahnya, yang mana Riyadhus Shalihin jauh lebih banyak. Demikian pula berbeda dengan Arba'in Nawawiyah yang mana biasanya hanya satu hadis dalam satu pembahasan dan tidak dibuat bab-bab. Kalau Riyadhus Shalihin ini satu pembahasan, satu bab, isinya beberapa hadis dibagi oleh beliau dalam beberapa atau dalam bab-bab, yang mana biasanya beliau atau dalam beberapa bab beliau mulainya dengan ayat Al-Quran, kemudian disebutkan hadis yang sesuai dengan bab tersebut. Dan dia adalah, atau kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin adalah salah satu kitab yang paling terkenal, banyak dibaca dalam berbagai kesempatan, karena hadis-hadis yang dikumpulkan padanya tentunya adalah hadis-hadis yang memiliki banyak faedah. Ya, tentunya semua hadis banyak faedah, namun maksudnya dalam bab tersebut. Ya, Imam Nawawi menyebutkan dalam bab hadis yang terkait dengan faedah terkait bab tersebut, sehingga mudah untuk dipelajari. Misalnya beliau menyebutkan tentang bab sabar, hadis terkait sabar, maka hadis ini mudah untuk pengkaitannya dengan bab sabar tersebut. Apa korelasinya dengan bab sabar? Apa hubungan hadis ini dengan bab sabar dan semisalnya. Dan para ulama telah sering bahas tentang hadis ini, baik dengan penjelasan atau bahkan hanya membacakannya dan semisalnya, ya. Maka kita juga akan
melanjutkan hal yang telah biasa atau hal yang merupakan kebiasaan para ulama mengkaji kitab ini, meskipun tentunya mungkin pembahasannya tidak sebegitu panjang per hadisnya sebagaimana ketika membahas hadis arba'in, namun kita akan berusaha memberikan atau membacakan hadis dan menyebutkan faedah-faedah atau hukum-hukum yang terkait hadis tersebut dengan bentuk yang lebih ringkas. Beliau atau Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan tentunya dalam kitab tersebut di awal muqaddimahnya, ya, yang akan kita lewatkan saja karena beliau menyebutkan dalam tentang sebab beliau memulai atau mengarang kitab tersebut dan metode beliau dalam pengumpulan hadisnya. Kita akan langsung masuk kepada pembahasan pertama atau bab pertama yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu beliau menyebutkan bab al-ikhlas wa ihdar an-niyyah fi jami'il a'mali wal aqwalil barizah wal khafiyah. Kata beliau bab terkait ikhlas, yaitu keberadaan seorang mengharapkan dengan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan perkara dunia, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan ketenaran dan semisalnya. Wa ihdar an-niyyah, serta menghadirkan niat dalam seluruh amalan dan perkataan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa ihdarun niyyah, menghadirkan niat, artinya dalam berbagai amalan yang kita lakukan kita harus memiliki niat padanya agar hal tersebut menjadi sebuah pahala. Dan pernah kita singgung bagaimana suatu amalan, suatu perbuatan bisa berubah dari perbuatan biasa menjadi sebuah ibadah karena niat yang ia lakukan. Seorang keluar dari rumahnya, pergi bekerja ke kantornya dan semisal atau tempat pekerjaan lainnya. Kemudian ia pulang ke rumahnya, hingga ia pulang ke rumahnya. Kalau ia hanya meniatkan mencari uang saja misalnya, atau ia hanya niatkan menumpuk uang misalnya, maka tidak menjadi suatu hal yang berpahala. Namun sebaliknya, kalau ia berniat dengan pekerjaannya ini ia menafkahi keluarga yang merupakan hal yang wajib baginya. Ia berniat agar ia tidak terjatuh kepada tindakan minta-minta. Ia berniat dengan hal ini ia bisa menyisihkan suatu hal untuk bersedekah. Maka tindakan ia dari keluar paginya sampai malamnya ia dinilai sebagai suatu amalan berpahala. Seorang tidur malam, tidur aja karena capek dia tidur, gak ada pahalanya. Kalau andaikan ia berniat dalam hatinya, saya tidur malam cepat, kenapa? Biar subuh gak terlambat. Berubah tidurnya menjadi suatu hal yang mana ia diganjar atasnya, mendapatkan pahala atasnya. Ini pentingnya menghadirkan niat, yang mana ia bisa mengubah sebuah amalan biasa menjadi ibadah. Demikian pula ia bisa menjadikan atau sebuah ibadah bisa jadi berbeda pahalanya jikalau ia terkait niat. Seorang datang ke masjid, ya, yang mana ia ingin mengajarkan kepada orang-orang cara untuk sholat. Kemudian ia sholat hanya dalam rangka mengajarkan saja, maka ia berpahala pahala mengajarkan saja. Sedangkan kalau ia sholat dalam rangka mengajarkan orang-orang sholat dan juga melakukan sholat sunnah tertentu, maka ia mendapat pahala kedua hal tersebut. Seorang wudhu dalam rangka mengajarkan aja, ia tidak berniat berwudhu dengannya, ini
begini, bagaimana caranya wudu, demikian dan demikian. Kemudian datang waktu sholat, bolehkah dia sholat dengan wudu tersebut? Tidak, karena tidak berwudu, tidak berniat berwudu untuk mengangkat hadasnya. Sedangkan kalau ia berniat dengan wudunya untuk mengangkat hadasnya, maka ia mendapat pahala darinya dan ia boleh sholat dengannya. Ini pentingnya ihdharun niyyah, menghadirkan niat dalam setiap perbuatan. Yakni maksudnya adalah menghadirkan niat ibadah dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Kemudian beliau rahimahullahu taala mulai dengan menyebutkan ayat Al-Qur'an. Qala Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintahkan, "illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din," kecuali agar mereka beribadah kepada Allah taala dengan bentuk mengikhlaskan agama baginya, hunafa, dalam bentuk melakukan hal yang lurus, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perintah utama dalam kehidupan manusia. Allah taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan utama penciptaan manusia bukan apa-apa kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah yang bagaimana? Ini disebutkan dalam ayat ini, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama baginya. Bukan beribadah kepada Allah dengan riya, bukan dengan sum'ah, bukan dicampuri berbagai kesyirikan, melainkan beribadah yang hanya ditujukan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya jelas korelasinya dengan bab ini, kesesuaian dengan bab ini, yaitu menunjukkan bahwasanya pentingnya ikhlas dalam ibadah. Ayat yang lainnya Allah taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah akan sampai kepada Allah taala daging ataupun darahnya, akan tetapi yang sampai adalah ketakwaan dari kalian. Yang terkait sembelihan, ya di masa lalu orang-orang jahiliyah biasanya kalau mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka, nanti ya darah dari hewan sembelihan tersebut diusapkan ke berhala-berhala tersebut, dagingnya sebagiannya ditaruh di hadapan berhala-berhala tersebut. Maka Allah Ta'ala berfirman tentang hal ini, adapun daging dan darah tak sampai Allah Ta'ala ketika seorang menyembelih. Akan tapi yang dinilai adalah ketakwaan kalian. Seberapa besar ketakwaan kalian ketika melakukannya? Seberapa besar ketakwaan kalian ketika melakukannya? Seorang misalnya, katakanlah seorang yang miskin, gak punya uang yang banyak, namun dia menyisihkan uangnya untuk melakukan ibadah kurban, dapat cuma kambing yang kecil loh, yang murah, yang kecil. Namun dalam hatinya penuh ikhlas Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebelahnya mungkin ada seorang yang punya uang banyak,
kaya dan misalnya dia menyembelih beberapa ekor kambing, namun dalam rangka pamer kepada teman-temannya, saya sudah kurban di tempat ini sekian banyak dan misalnya, maka bisa jadi ibadah yang miskin ini jauh lebih berpahala. Kenapa? Karena takwanya lebih tinggi dibandingkan yang satu lagi. Tentunya bukan mengatakan seorang yang beribadah banyak atau menyembelih banyak atau seorang yang kaya menyumbangkan banyak tidak bertakwa, bukan. Kalau dia bertakwa maka dia bisa dapat pahala yang besar juga. Namun menjadi ukuran adalah seberapa besar takwa yang kita lakukan, bukan seberapa banyak hal yang kita sumbangkan dan semisalnya. Karena memang kemampuan setiap orang berbeda-beda. Ada yang mampu untuk menyumbang banyak, ada yang mampu untuk menyumbang sedikit dan semisalnya. Maka Allah Ta'ala gak akan nilai dari jumlah bilangan yang disumbangnya. Ada yang mampu melakukan ibadah banyak, ada yang sakit hanya bisa melakukan ibadah sedikit dan semisalnya. Tapi Allah nilai apa? Seberapa besar ketakwaan ketika ia melakukannya, keikhlasannya, upaya ia untuk mendapat ridha Allah Ta'ala, upaya ia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga adil. Dalam Islam adil. Baik mereka yang miskin, baik mereka yang kaya, memiliki kesempatan semuanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga gak akan dipenuhi oleh orang-orang kaya aja. Ibadah tidak hanya dimenangi oleh mereka yang memiliki hal untuk berinfak saja. Karena setiap infak yang Allah akan nilai adalah yang utama adalah ketakwaan darinya. Seberapa besar ketakwaan seorang ketika melakukan hal tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah." Katakanlah jikalau kalian menyembunyikan apa yang ada di dada kalian ataupun kalian menampakkannya, maka sungguh Allah mengetahui. Allah Ta'ala Maha tahu apa yang kita sembunyikan di dada kita. Semua orang bilang kita ikhlas dalam ibadah, tapi sebenarnya dalam hati kita ada riya, ada rasa pamer dalam ibadah. Semua orang melihat bahwasanya sedekah yang kita lakukan ikhlas, namun ternyata tidak. Maka sungguh Allah Ta'ala Maha tahu atas kalian. Ya. Jadi nggak ada gunanya berpura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita nampakkan ataupun yang kita sembunyikan. Kemudian Allah Ta'ala mulai dengan hadis yang pertama, yang mana hadis ini telah kita jelaskan sebelumnya juga. Hadis pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis Umar Khattab terkait ikhlas. Hanya saja dalam redaksi yang dalam Riyadhus Shalihin beliau memberikan nasab Umar Khattab yang lebih panjang. Kata beliau, Amirul Mukminin Abi Hafs dari Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin adalah gelar bagi pemimpin kaum muslimin yang dimulai di zaman Umar Khattab radhiyallahu taala. Abu Hafs dia adalah kunyah dari Umar Khattab radhiyallahu taala bin Nufail. Ya, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Ali bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Alawi dari kabilah Quraisy Bani Ali radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan diganjar dengan niat yang ia lakukan untuk perbuatannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih,
maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasul, maka ia telah mendapatkan hijrah karena Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, adapun jikalau ia hijrah karena demi mendapatkan perkara dunia, aw imra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah untuknya. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari, ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardin Al-Bukhari. Imam Muslim bin Hajjaj, ya, bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Jelasan hadis itu tentunya telah pernah kita sebutkan sebelumnya tentang pentingnya ikhlas dalam hal amalan dan bagaimana seorang akan mendapatkan pahala sesuai apa yang ia niatkan dalam amalan. Di sini beliau memberikan contoh dengan perkara hijrah, yang mana adalah suatu hal yang paling penting di masa itu. Hijrah, berpindah dari negeri kafir atau tempat yang mana tidak mampu ia melaksanakan ibadahnya, atau tempat yang mana di sana dipenuhi dengan berbagai keburukan, kepada tempat yang lebih baik, kepada tempat yang lebih baik. Dan hijrah ini disyariatkan sampai sekarang. Jikalau seorang mendapati tempatnya adalah tempat yang mana ia tidak bisa melakukan ibadah atau tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, maka hendaknya ia berhijrah agar ia bertemu dengan kaum muslimin, ya, tinggal bersama kaum muslimin sesamanya, yang ia bisa melakukan berbagai ibadah-ibadah yang mana menampakkan syiar-syiar Islam. Dan hadis ini penting berada di awal kitab dalam rangka agar seorang mengingatkan kepada dirinya pentingnya ikhlas, sehingga keseluruhan kitab yang akan ia baca, ia selalu mengingat bahwa hendaknya ia ikhlas dalam hal membaca atau mempelajari kitab tersebut, sehingga ia selalu ingat tentang pentingnya ikhlas ketika memulai setiap amalan. Oleh karena itu letakkan, ya, di awal kitab. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang pentingnya niat, dan bahwasanya niat adalah fondasi amalan. Salah satu dari dua fondasi amalan diterima adalah niat. Yang pertama untuk ikhlas Allah Ta'ala, yang kedua adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau salah satu dari hal ini hilang, maka amalan tak diterima. Seorang ibadah dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah, ia melakukan ibadah banyak, namun alasannya adalah atau niatnya adalah riya, maka tidak ada faedahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Ya. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala, atau siapa yang mana ingin mendapatkan kehidupan dunia, mendapatkan disegerakan seluruh ganjarannya, maka Allah Ta'ala akan menyegerakan ganjaran baginya. Terkadang kita melihat sebagian orang, ya, yang terkenal amalannya jelas-jelas semua pekerjaannya riya, atau jelas-jelas ia tidak mengharapkan akhirat dengannya. Ia tidak percaya akhirat. Misalnya orang-orang tidak percaya akhirat,
tapi kok dunianya lancar terus. Sedangkan kita mungkin merasa saya sudah banyak beribadah, tapi dunianya kita sempit. Maka bisa jadi kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala menyegerakan dia beramal untuk dunia, maka semua ganjarannya dikasih Allah Ta'ala. Sedangkan sebagian orang, sedangkan misalnya orang yang sudah banyak beramal yang tidak mendapatkan apa-apa dari perkara dunianya, Allah Ta'ala sengaja simpan pahalanya di akhirat. Tidak diperlihatkan kepada dia di dunia. Agar apa? Agar ia mendapatkan secara lengkap di akhirat. Para sahabat dahulu justru merasa takut ketika mereka mendapatkan kehidupan dunia. Ketika salah seorang di antara mereka akan meninggal, padahal gak banyak harta dia, tapi dia mengingat bagaimana seorang sahabat Mus'ab bin Umair, da'i yang dulu oleh Rasulullah SAW ke Madinah, begitu banyak jasanya dengan mengislamkan berbagai kaum muslimin, berbagai dasar-dasar, membangun dasar-dasar Islam di Madinah. Ia meninggal dalam keadaan sangat miskin. Gak sempat dia melihat besarnya kaum muslimin, kemenangan kaum muslimin melawan berbagai umat atau berbagai kelompok-kelompok negara-negara musyrikin ketika itu. Sedangkan sahabat tersebut wafat setelah melihat kaum muslimin menaklukkan berbagai negara. Apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut? Beliau khawatir pahalanya sudah habis di dunia. Padahal dia seorang sahabat, banyak amalannya, dunia yang dia dapat juga nggak banyak. Namun mereka khawatir. Maka seharusnya demikian pada kita ketika kita melihat dunia kita semuanya gampang-gampang aja. Maka justru harusnya kita khawatir. Apakah ada tersisa dari amalan yang sedikit kita ini di akhirat? Kita amalannya sedikit. Amalan kita sedikit. Maka jangan sampai semuanya habis di dunia. Dan ini tergantung niatnya. Kalau seorang berniat agar amalannya diganjar di akhirat, jelas maka atau insyaallah Allah Ta'ala akan berikan ganjarannya di akhirat. Namun kalau dia niatnya memang untuk perkara dunia, Allah Ta'ala akan lupakan dia di dunia hingga di akhirat nanti ya tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Ini jauh lebih mengerikan. Dan ini jauh lebih mengerikan karena sebenarnya inti dari amalan yang akan kita lakukan adalah dalam rangka untuk perkara akhirat, ya. Kemudian sedikit tambahan dalam perkara niat. Bahwasanya ketika seorang beribadah Allah Subhanahu wa taala, ia harus meniatkan pertama ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia juga harus meniatkan jenis amalan yang ia lakukan, ya. Jenis amalan yang ia lakukan apa? Misalnya ia melakukan apakah ini salat apakah salat sunnah atau salat yang wajib? Ya, jadi sholatnya apa yang dilakukan dan semisal hal tersebut, ya, dan semisal dengan hal tersebut. Artinya dalam sebuah amalan ada dua niat. Niat yang pertama niat kepada siapa amalan tersebut dilakukan. Yang kedua adalah niat jenis amalan tersebut, ya, jenis amalan tersebut. Ini insyaallah pembukaan dari kitab Riyadhus Shalihin ini, ya, dan hadis yang pertama dari bab niat coba kita buka di sini. Allah taala ala wa ala sallallahu alaihi Muhammad, ya. Nah, insyaallah kita cukupkan